Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melda Abida dari kelas AKM 1 Prodi Kesehatan Masyarakat, konsentrasi manajemen rumah sakit. Dengan video ini akan menjelaskan dan menerangkan organ-organ reproduksi wanita, baik yang internal maupun eksternal, dan juga organ reproduksi pria, baik yang eksternal maupun internal. Selamat menyaksikan. Sistem reproduksi wanita. Di sini ada vagina. Vagina yaitu adalah organ paling bawah daripada rahim. Fungsinya yaitu sebagai saluran atau jalan keluar darah menstruasi, keluar masuknya penis ketika berhubungan, sekaligus tempat atau jalannya sperma ketika akan masuk ke rahim untuk bertemu dengan sel telur, dan juga sebagai jalan keluar bayi. Kemudian di atas vagina ada serviks. Serviks fungsinya yaitu membantu proses reproduksi, kemudian membantu persalinan, membantu proses menstruasi, melindungi rahim dari benda asing dan bakteri. Anggap saja serviks itu sebagai gerbang masuk pada rahim. Kemudian ada cervical canal. Cervical canal itu sebagai saluran serviks. Jadi, fungsi dari cervical canal itu sama dengan serviks. Di sini pula melindungi rahim dari benda asing dan bakteri, yaitu karena di cervical canal dia menghasilkan lendir yang bisa melindungi rahim dari benda asing dan bakteri. Kemudian ada uterus. Uterus di sini adalah rahim. Rahim dia adalah tempat di mana berkembangnya sel telur yang bertemu dengan sperma, dan tempat di mana janin itu tumbuh selama masa kehamilan. Kemudian pada uterus terdapat 3 lapisan. Ada lapisan endometrium, myometrium, dan juga perimetrium. Yaitu perimetrium. Lapisan pertama dari uterus yaitu perimetrium. Fungsinya yaitu sebagai pelindung rahim dan pengikat rahim ke struktur lain di pinggul. Kemudian ada myometrium. Myometrium adalah lapisan uterus yang tengah. Fungsinya yaitu mengeduksi kontraksi rahim yang penting untuk proses menstruasi dan juga persalinan. Kemudian ada endometrium. Endometrium adalah lapisan uterus yang paling dalam, yaitu tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Kemudian di atas uterus ada uterine fundus. Uterine fundus adalah organ yang berbentuk kubah yang dimana fungsinya yaitu sebagai pelindung dari uterus. Kemudian ada tuba fallopi. Tuba fallopi ini adalah saluran di mana tempat bertemunya sel telur dan sperma. Kemudian ada ovarium. Ovarium adalah tempat di mana ovum atau sel telur diproduksi dan dinutrisi. Kemudian ada ovarium ligamen. Ovarium ligamen di sini adalah jaringan pengikat ovarium dengan uterus, yaitu fungsinya sebagai menopang ovarium dan membawa pembuluh darah yang membawa nutrisi dan hormon stimulasi ke ovarium. Kemudian ada yang berbentuk jari di ujung tuba fallopi. Ini bentuknya seperti jari ya, yaitu namanya fimbriae. Fimbriae fungsinya yaitu menangkap sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium dan mendorongnya ke tuba fallopi. Kemudian yang selanjutnya adalah organ reproduksi wanita bagian eksternal. Yang pertama adalah labia majora.
Labia majora adalah bibir kemaluan yang fungsinya yaitu melindungi organ reproduksi eksternal dan internal lainnya. Kemudian ada labia minora. Labia minora ini masih bagian dari bibir kemaluan. Fungsinya yaitu melindungi lubang vagina dan uretra dari iritasi, kekeringan, dan infeksi. Kemudian ada mons pubis. Mons pubis di sini adalah bantalan tulang kemaluan yang fungsinya yaitu sebagai sumber bantalan selama hubungan seksual dan biasanya tempat tumbuhnya rambut selama masa pubertas. Kemudian ada klitoris. Klitoris di sini berfungsi untuk urusan seksual atau titik rangsangan karena di klitoris terdapat banyak syaraf-syaraf yang menjadikan klitoris itu titik sensitif. Kemudian ada urethral opening atau bukaan pada uretra. Fungsinya yaitu untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih ke luar tubuh. Kemudian yang terakhir ada anus. Anus di sini adalah sebagai alat atau organ untuk mengatur keluar masuknya feses. Kemudian adalah organ reproduksi laki-laki yang eksternal. Yang pertama dan yang paling ujung ada lubang penis, yaitu lubang di ujung kepala penis tempat keluarnya urin dan sperma. Fungsinya yaitu menjadi saluran akhir untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih serta tempat keluarnya sperma selama ejakulasi. Kemudian ada kepala penis atau bagian ujung penis yang memiliki banyak ujung syaraf yang menjadikannya area yang sensitif dan berfungsi yaitu berperan penting dalam stimulasi seksual pria karena sensitif terhadap rangsangan sehingga membantu dalam proses ejakulasi. Kemudian ada skrotum, yaitu kantong kulit yang menggantung di belakang penis dan membungkus testis, yang fungsinya yaitu melindungi dan menjaga suhu testis agar tetap sedikit lebih dingin dari suhu tubuh yang penting untuk produksi sperma yang optimal. Kemudian ada testis, yaitu dua organ kecil berbentuk oval di dalam skrotum. Fungsinya yaitu memproduksi sperma dan hormon testosteron, hormon utama yang mempengaruhi karakteristik fisik dan fungsi reproduksi pria. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens yaitu saluran yang menghubungkan epididymis atau tempat penyimpanan sementara sperma dengan uretra, yang fungsinya yaitu untuk menyalurkan sperma dari testis ke uretra selama ejakulasi. Kemudian ada uretra, yaitu saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh melalui penis. Fungsinya yaitu mengalirkan urin dan sperma keluar dari tubuh meskipun tidak secara bersamaan. Jadi di sini sperma dan urin itu salurannya sama tetapi tidak bersamaan keluarnya. Kemudian ada kelenjar prostat, yaitu kelenjar yang terletak di bawah kandung kemih dan mengelilingi uretra. Fungsinya yaitu menghasilkan cairan yang menjadi bagian dari sperma dan membantu menjaga sperma tetap hidup serta bergerak dengan optimal. Kemudian yang terakhir ada kandung kemih, organ yang menyimpan urin sebelum dikeluarkan melalui uretra, yaitu fungsinya menyimpan urin dan diproduksi oleh ginjal sebelum dikeluarkan dari tubuh saat buang air kecil. Kemudian di sini adalah organ reproduksi pria yang internal. Di sini juga sudah ditulis apa yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Yang belum saya jelaskan yaitu ada epididymis. Epididymis adalah saluran melingkar panjang yang terletak di atas dan belakang testis. Fungsinya yaitu untuk menyimpan dan mematangkan sperma. Sperma yang dihasilkan di testis disalurkan ke epididymis untuk pematangan dan penyimpanan sementara sebelum dikeluarkan saat ejakulasi. Kemudian ada kelenjar Cooper, yaitu kelenjar kecil berbentuk bulat yang berada di bawah prostat di sepanjang uretra pria.
Fungsinya yaitu menghasilkan cairan praejakulasi yang melumasi uretra dan menetralkan asam sisa urin sehingga memudahkan perjalanan sperma dan melindungi mereka dari lingkungan asam di uretra. Kemudian ada ampula vas deferens, yaitu ampula adalah pelebaran ujung saluran vas deferens yang berada sebelum masuk ke saluran ejakulasi. Fungsinya yaitu menyimpan sperma sementara sebelum bercampur dengan cairan kelenjar lain dan dikeluarkan saat ejakulasi. Kemudian ada ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih, berbeda dengan saluran reproduksi. Fungsinya yaitu mengalirkan urin dari ginjal ke kandung kemih. Ureter tidak terlibat dalam sistem reproduksi langsung, namun posisinya dekat dengan organ reproduksi. Kemudian ada vesicula seminalis, yaitu kelenjar yang terletak di belakang kandung kemih dekat dengan dasar prostat. Fungsinya untuk menghasilkan cairan yang kaya fruktosa sebagai sumber energi bagi sperma. Cairan ini juga berperan dalam membentuk sebagian besar volume air mani dan membantu dalam melindungi dan memfasilitasi gerakan sperma. Kemudian yang terakhir ada jaringan ereksi atau jaringan spons, yaitu yang terdapat pada penis, yaitu corpus cavernosum dan corpus spongiosum. Saat distimulasi, jaringan ini terisi darah sehingga menyebabkan penis mengeras dan memanjang, yang dikenal sebagai ereksi. Ereksi diperlukan untuk memasukkan sperma ke dalam sistem reproduksi wanita selama hubungan seksual. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua tentang organ reproduksi manusia. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.